pagi, sahabat podcast hari esok. Pagi guys, pagi teman-teman, bapak ibu, dimanapun anda berada. Dilaporkan situasi, kondisi tol Tangerang arah Jakarta padat menyala. Tapi pagi ini kita nggak buru-buru guys, jadi ya enjoy aja. Enjoy. Ini padat banget sih, lebih padat dari biasanya, karena ini baru masuk pintu tol aja udah hampir gak gerak gini nih. Kanan kiri udah jalan, kita belum, ya kan. Panjang banget macetnya. Pindah jalur aja. Paling males kalau lagi macet gini, di belakang tuh ada tetot-tetot strobo ya. Maksudnya gimana lah, semua orang suruh minggir gitu, yang boleh lewat dia doang.
Kenapa ya? Apakah karena besok long weekend ya? Ini lebih padat dari biasanya sih. Lebih padat dari biasanya. Lo lihat ini nggak guys? Livina depan nih. Ini kan Livina yang istilahnya apa ya? All new lah ya, dibandingin yang dulu tuh, yang bentuknya masih panjang ke belakang. Ini kan Livina yang udah kayak expander gitu. Gue pernah tuh pakai Livina. Jadi sebelum gue pakai mobil yang ini, sebelumnya mobil gue adalah Livina manual AWS tahun 2013. Wah, itu mobil sih kalau untuk kondisi dalam kota gitu ya, untuk komuter di dalam kota tuh enak banget sih, kedap gitu ya. Karena dulu waktu gua rencana beli mobil, jadi Livina tuh mobil kedua guys. Mobil pertama tuh waktu itu Grand Civic tahun 90. Waduh, mobil pertama Grand Civic tahun 90, manual ya kan. Itu mobil buat belajar tuh. Sengaja memang belinya yang second aja lah, nggak usah yang bagus-bagus ya kan. Udah gitu belinya yang tahun tua. Ya walaupun mesin berapa kali ada trouble, masih bisa diatasi gitu. Sampai suatu saat, wah akhirnya kayaknya emang udah waktunya dijual nih. Jual, beli 52 dan ya kira-kira dandan tuh habis berapa ya? Mungkin sekitar habis 5 jutaan lah. Total 57 ya kan. Terus enggak ding, sempat ketabrak busway dulu. Astaga, tabrak busway dari ini guys, pintu samping. Penyok parah. Pas hujan lebat tabrak busway. Buswaynya nggak lihat ya kan. Ya emang mungkin salah waktu itu kita pakai driver gue juga sih, mungkin nggak ngeleng apa gimana, mau masuk jalur busway di Ragunan ya kan nggak ada pembatasnya tuh di belakang, katanya ada busway. Penyok parah. Dan kira-kira mungkin habisnya total 60 lah, total 8 juta, jadi 60 juta total semuanya. Dijual lakunya cuma berapa? 43. Aduh, ya udahlah ya. Gue tuh selama punya mobil second yang Grand Civic, ini setelah Grand Civic tuh pernah punya Volvo juga, Volvo 960 GL. Wih gila, mobilnya enak banget. Nah Grand Civic dijual ya kan, cari yang budgetnya nggak jauh-jauh dari Grand Civic, dapat Volvo. Wah gile, 2000
300 cc, boros banget, tapi enak. Ya buat kerja ya tekor sih, buat harian ya. Tapi kalau buat perjalanan jauh oke lah. Tapi masalahnya bukan berhenti sampai di situ, karena mobil tua ya kan. Volvo-nya tuh tahun 97 kalau nggak salah, 960 tuh. Dulu inget banget ya. Plat nomornya pertama gue dapet tuh B1141JA. Nah tuh Volvo 960 GL B1141JA, nggak tahu tuh sekarang ada di mana. Waktu itu sih dibeli sama orang Cimanggis ya, nggak tahu udah balik nama, terus ganti plat nomor apa belum, nggak tahu. Tapi itu mobil luar biasa sih, enak banget. Dan bodinya emang asli besi semua, platnya tebel. Kalau orang-orang bilang itu tank Swedia, yang bener sih. Jadi kalau serobot-serobotan di jalan gitu ya, serobot masuk pintu tol, serobot keluar tol, ya udah kalau naik Volvo lu santai aja. Karena lu diserobot pun mobil dia juga yang hancur gitu. Mobil lu gak kenapa-napa, baret-baret biasa aja gitu, gak akan penyok. Asli kuat banget sih Volvo tuh. Udah tuh. Terus akhirnya Volvo masih ada, tapi gue rencana ini nambah mobil waktu itu. Nambah mobil, akhirnya gue beli ini. Budget dulu inget banget, punya duit 130 ya kan. Punya duit 130 tahun 2015. Nah, tahun 2015 punya duit 130. Waktu itu pilihannya, wah kira-kira apa ya? Mobil untuk keluarga gitu ya, yang udah pasti, yang bukan city car lah. Maksudnya 1500 cc karena mau irit gitu kan ya. Pakai Volvo udah boros, mau irit, terus budgetnya 130. Waktu itu pilihannya Avanza. Oke, Avanza yang S tuh waktu itu yang 1500, maksud gue biar tarikannya juga lumayan kenceng gitu ya kan. Waktu itu 2015 tuh pasaran masih 140-an, 145. Waduh, gue nombok nih. Tapi ya budget masih bisa melar dikit sih. Dah, ya kan. Pilihannya apa nih? Avanza, Avanza S, Avanza G kurang karena cuma 1300 cc ya kan. Avanza G, oke Avanza. Tapi gue tuh ngerasain naik Avanza tuh, aduh nggak nyaman gitu ya. Kabinnya tuh sempit gitu. Kursi drivernya sama sebelahnya juga kayak deket banget gitu ya. Terus kayak terkesan tuh kalau high speed tuh, kalau kecepatan tinggi tuh agak limbung gitu. Nah, karena gue udah ngerasain naik Avanza nggak enak gitu kan. Oke, terus pilihan kedua waktu itu Freed. Nah sama, Freed juga masih waktu itu keluaran tahun 2013, Freed tuh waktu itu keluaran 2013 tuh sama keluaran 2012 gitu masih tinggi banget guys. Masih di atas 145 lah, 150, 160 gitu kan. Nah gue mau Freed tuh yang di bawah itu gitu. Freed 2011 ya kalau nggak salah, 2011. Nah itu udah di harga 140-an, 135. Tapi yang gue lihat Freed tuh ini gue nggak suka bodinya gitu, kayak buntung di belakang, tau nggak lo? Freed kan bodinya gitu ya, buntung di belakang gitu, dan kursi ketiganya tuh sempit banget gitu, kayak emang khusus buat anak kecil aja gitu. Terus bodinya tuh nggak kurang maco lah istilahnya ya kan. Lebih ke dipakai cocoknya buat ibu-ibu jemput anak sekolah gitu kan, ibu-ibu belanja ya kan. Kalau buat cowok tuh kayak kurang gitu. Nah terus kapan tuh ya, waktu itu gue naik sekali, gue diajak naik ini mobil temen gue, Nissan Grand Livina HWS keluaran tahun 2013. Wah gue pikir enak gitu karena ground clearance-nya kan rendah tuh dia. Ground clearance-nya rendah. Jadi kalau buat kecepatan tinggi di jalan tol tuh gile. Lari 160 tuh masih enak lah. Tapi
apa ya, suara mesinnya emang udah sampai kabin sih kalau 160 tuh. Nggak nyamannya di situ gitu. Dan lari 160 pakai mobil di bawah 2000 cc dan di atas 2000 cc itu beda rasanya ya. Kayak bantingan itu kayak masih terlalu enteng gitu. Kayak gampang limbung ya. Jadi lo agak-agak insecure juga kalau pakai mobil 1500 tapi lo larinya kencang gitu. Tapi untuk pakai Livina tuh kencang banget tuh, enak gitu. Karena dia itu ground clearance-nya rendah kan, jadi stabil gitu. Terus dalamnya juga enak. Apalagi yang tipe HWS itu udah ada TV-nya 2. Nah, kebetulan waktu itu gue belum punya baby sih, tapi gue pikir kalau gue udah punya anak atau gue punya keluarga, bawa anak kecil lah minimal ya kan, itu enak banget, di belakang tuh bisa nonton gitu. Udah tuh akhirnya gue beli ya kan Grand Livina. Wah enak banget, dipakai buat harian juga enak. Cuman dibandingin sama mobil-mobil sekelasnya, Grand Livina tuh cenderung boros ya. Waktu itu nggak tahu ya, mungkin settingan mesin mobil gua atau apalah. Cuman perasaan gue tuh, gue bawa Livina tuh 19 apa 19 110 lah ya, nggak sampai 111 gitu ya. Atau gue nggak tahu itu menurut kalian itu irit apa masuknya boros. Tapi menurut gue kok boros ya untuk mobil 1500 cc tuh. Ekspektasi gue di 113 lah, 113 112. Ini gue sering banget tuh gue hitungin kok kayak cuman 19 110 18 gitu ya. Pokoknya 19 atau 110 lah. Nah itu tuh kok gue agak boros. Tapi nggak apa-apa lah ya, masih bisa isi Pertalite gitu kan ya, kadang-kadang isi Pertamax gitu. Tapi bawaannya enak banget Livina tuh gitu. Dan emang pas bawa keluarga dan ada anak kecil itu nyaman banget di belakang, karena kursi paling belakang yang baris ketiga itu masih, kalau untuk anak kecil itu masih sangat layak banget gitu. Space-nya di kakinya masih lebih bagus lah daripada Freight. Dan bahkan kadang gue pernah berapa kali gue ngangkut orang dewasa duduk belakang, lututnya masih dapat, nggak nekuk gitu. Nah itu enaknya Livina gitu ya. Jadi dia benar-benar 7-seater gitu. Terus fiturnya udah oke. Udah ada TV ya kan. Ya walaupun audionya standar banget ya. Waktu itu head unitnya juga masih yang apa sih namanya tuh, yang layarnya tuh cuman ada angka-angka radio doang gitu loh. Volume standar lah. AC-nya juga standar ya kan. Nggak dual climate. Nah udah tuh gue pakai lama. Suatu waktu, kapan nih waktu itu ya, itu gue pakai kalau nggak salah kemana, ke Bandung apa ya, kalau nggak salah ke Bandung apa kemana gitu, liburan. Terus ini apa namanya, kita ngelewatin tanjakan. Nah di situ gue baru tahu kalau Livina dan mungkin Nissan ya, Nissan yang Nissan lah itu, kalau yang bukan SUV, dalam hal ini mungkin bukan X-Trail gitu ya, itu lemah banget di tanjakan guys. Aduh, torsinya kecil. Livina itu dulu kalau nggak salah ya, itu cuma 102 HP kalau nggak salah, Livina yang lama tuh gitu. Dan Livina yang baru nih, yang bodinya udah kayak expander, itu kalau nggak salah sama, nggak di upgrade mesinnya, masih 102 HP juga. Kayaknya kalau orang bilang tuh boyok gitu, nggak bisa lari jadinya kan. Terutama nggak bisa nanjak sih gitu. Kayaknya kalau dibanding Jazz atau Mobilio gitu ya, itu kayaknya jauh deh tenaganya. Mereka kayaknya buat nanjak-nanjak masih leluasa. Ini Livina tuh payah banget. Pernah gue makan di Sentul gitu ya, terus tanjakannya lumayan parah.
Dia posisi rumah makannya di bawah, gue tinggal tuh mobil di atas ya kan, daripada pulangnya nggak bisa nanjak harus diderek apa segala macam repot, mendingan jalan kaki. Adek gue bawa Ford Everest, santuy banget, nanjak, aduh enak banget. Emang Livina tuh jeleknya itu dia powernya kalau di jalan rata gitu ya, di tol jalan yang rata gitu, waduh speednya oke banget buat lari 120, 140, 160 bahkan gitu ya, gue pernah itu masih enak banget lah. Tapi kalau udah tanjakan, aduh entahlah ya, kurang banget. Wah rese banget ini mobil. Udah tuh ya kan, akhirnya nabung ya, puji Tuhan dapet rezeki beli mobil yang cc-nya lebih gede, yang lebih kuat buat nanjak. Aduh asik banget. Nggak kepikiran lo mau jalan kemana juga ya kan. Emang waktu gue cari mobil yang emang apa namanya, gue pikir buat mobil keluarga gitu ya, buat jarak jauh nyaman, karena gue sering tuh ke Jogja guys. Ke Jogja tuh ke rumah orang tua gue. Mertua gue tuh ada di Jogja. Nah itu apa namanya, sering gue naik mobil gitu ke Jogja. Karena kalau naik pesawat kan mahal ya, karena gue anak 2, naik pesawat kalau 1 juta ya udah 4 juta, PP 8 juta ya kan. Kalau naik mobil ya, bawa mobil ini tol PP 1 juta ya kan, bensin ya masih 2 jutaan lah PP, nggak sampai setengahnya. Nah untuk mobil yang kedua, karena gue nggak mau kepikiran lagi kalau nanjak perjalanan jauh tuh, pengennya yang nyaman gitu ya. Ya udah akhirnya kriteria gue yang buat ngambil mobil kedua tuh, yang pertama diesel guys. Gue harus ngambil mobil ya itu setidaknya dia turbo diesel lah mesinnya ya kan. Terus yang kedua RWD. Aduh kalau mobil RWD buat nanjak udah lebih handal ya, kata orang sih begitu ya, karena ngujinya juga rumit. FWD sama RWD kalau sama-sama diuji gitu ya, di tanjakan yang benar-benar mungkin kemiringannya vertikal kemiringannya berapa derajat gitu ya, yang cukup vertikal. Nah itu gue nggak tahu sih, belum nemu sih reviewnya di mana gitu ya, apakah lebih. Tapi kalau kayaknya gue lebih secure aja gitu pakai mobil RWD. Dan itu kebukti kemarin gue jalan-jalan nanjak, udah gue pakai kemana-mana di Jogja tuh, ke bukit-bukit, ke Heha, ke Heha Ocean View, Heha, naik ke Mangunan gitu ya, tuh lancar jaya aja gitu. Lancar jaya aja. Gue pakai ke Magelang, ke Bukit Rema. Bukit Rema tuh gereja ayam guys. Itu juga jalannya cukup berbukit-bukit, enak banget. Di jalan tol juga gaspol gitu ya, tenaganya juga apalagi kalau pakai power mode, luar biasa. Kira ya udah, gue nggak mau ngambil mobil yang sekarang ini itu. Ini gue pakai VRZ 2019. Gue beli tahun 2023 waktu itu. 2023
dapat harga di 420. Wah, menurut lo mahal nggak tuh guys? Jadi salah satu ya nggak tahu ya, gue tuh ini apa namanya, salah satu kriteria gue tuh kalau bisa dapat mobil tuh emang yang odonya masih rendah, odo rendah lah ya, yang istilahnya kalau ini sebutnya mobil nggak capek gitu, mobil nggak capek. Nah, dulu Livina itu dia, gue inget banget ya, Livina itu gue beli 2015 ya, gue beli 2015 itu mobil Livina 2013. Nah waktu itu kalau nggak salah gue dapet kilometernya itu masih 15.000 kalau nggak salah, jadi ya cukup rendah lah ya, anggap aja rata-rata per tahun tuh 10.000 kan. Waktu itu gue dapet masih di 15.000. Nah itu masih cukup rendah lah, dan gue lihat-lihat kayaknya nggak ada bekas tabrak gitu ya, nggak ada bekas banjir, ya udah gue sikat aja. Nah ini juga sama nih, gue beli VRZ 2019 tahun 2023 bulan November, jadi udah kurang lebih udah 4 tahun lah ya, 4 tahun. Nah 4 tahun itu kalau per tahunnya 10.000, harusnya kan udah 40.000 ke atas ya, 50.000 gitu. Karena gue kalau lihat di marketplace kayak Fortuner gitu ya, Pajero tuh emang dipakai sama orang-orang tuh yang doyan jalan, kemana-mana gitu kan. Dan biasanya odonya tuh agak tinggi gitu. Misalnya kayak kemarin nih, gue ditawarin sama biasalah dealer, maklar jual beli mobil gitu kan ya, bang VRZ-nya mau ditukar nggak, upgrade gitu kan, sama GR 2021, GR 2021 sekarang 2025 gitu lah ya kan, 4 tahun dia kilometernya udah 94.000. Gila guys, setahun 20.000 lebih. Itu mobil cukup mobile sih ya, mobilisasinya cukup tinggi itu mobil tuh. Gitu, itu makanya. Nah ini waktu itu gue dapet VRZ 2019 pertengahan, karena pajaknya waktu itu akhir 2019 akhir, pajaknya bulan November. Nih kilometernya masih 18.000. Waduh gile. Terus gue lihat kondisinya mulus ya kan, kondisinya mulus. Gue cek ke ini apa namanya, ke bengkel resmi, tempat dia biasa servis ya kan, tempat biasa servis. Gue cek, gue tanya, general check up sekalian semuanya. Jadi sebelum gue lunasin, gue waktu itu DP dulu tuh guys. Gue DP waktu itu berapa ya, waktu itu 10 juta apa ya, biar gak diambil orang ya kan, apa 3 juta gitu pokoknya gue DP. Gue bilang sama orangnya, gue kayak suka nih bang, gue bilang gitu, gue bakal jadiin, tapi gue mau cek dulu, gue bilang gitu, gue mau cek dulu apa namanya, dia bekas banjir nggak gitu kan, terus kilometer diputer gak, bekas nabrak gak. Itu gue ceknya 2 guys. Nah karena waktu itu gue buru-buru mau ke Jogja, jadi gue cuma sempat ngecek ke bengkel resmi gitu. Di bengkel resmi dicek, ternyata bener odonya asli. Wah seneng gue, odonya asli nggak diputer. Terus gue tanya sama mekaniknya, tolong dicek nih pernah kena banjir atau pernah tabrak fatal atau enggak gitu. Tapi kalau gue lihat sekilas ya, visual
ini aja gitu. Gue buka, kapesin frame-framenya, lihat pernah ada yang ini nggak, berubah nggak gitu, ada las-lasan apa enggak gitu. Itu nggak ada sih gitu. Jadi gue cukup secure gitu ngambil ini gitu kan. Terus ternyata benar, dari bengkel juga kondisinya oke lah. Tapi gue nggak cukup puas dengan pengecekan dari bengkel gitu ya, karena dia kayak cat gitu, nggak dicetin nggak dicekin sama dia ketebalannya di beberapa titik gitu masih normal apa enggak, ada bekas dempulan apa enggak, itu nggak dicek sama bengkel. Nah akhirnya udah hari itu gue lunasin, gue dapat harga 420. Karena waktu itu gini guys, gue lu pernah dengar ini nggak, Karo yang tuh jual beli tukar tambah mobil itu loh. Nah gue sempat ditawarin juga tuh. Waktu itu gue rencananya mau tukar tambah sama Livina kan. Livina gue cuman dihargain 80 juta. Aduh, Livina 2013. Gue pernah nitip di adik gue kan. Ditawar orang sama 80 juta juga. Jadi gue pikir gue lepas ke dealer 80 juta ya udahlah gitu, udah capek juga gue. Waktu itu ya duitnya cuman cukup buat tuker tambah, nggak bisa nambah doang, ya kan, lumayan soalnya 80 juta. Udah tuh, akhirnya apa? Tuker tambah, gue bayarin. Oh iya tadi gue mau cerita, gue ditawarin sama Karo yang jual beli mobil itu nih, lama banget sebelah kiri. Sama Karo ada dia Fortuner VRZ, warnanya putih kalau nggak salah, apa silver gitu waktu itu. Gue ditawarin harganya 420 tapi tahun 2017. Aduh, lama banget, udah 2023 itu berarti udah 6 tahun ya. 2018 sorry 2018 udah 5 tahun kalau gue waktu itu tahun 2023 November, udah 5 tahun. Terus odonya juga tinggi, odonya 90.000 kalau nggak salah waktu itu. Ya gue masih mikir-mikir lah, dia buka tuh di 425 apa ya, 425. Terus gue lihat di pasaran juga masih segitu. Jadi kesimpulan gue pas gue ketemu ini harga 420, odonya 120, ya menurut gue masih oke banget ya, masih oke banget. Ya akhirnya gue ambil tuh, gue bayarin, gue lunasin, udah langsung besoknya gue bawa ke Jogja. Aduh enak banget, first impression gue. Kerasa emang naik mobil bukan kaleng-kaleng tuh. Ada truk mogok sebelah kiri nih, bikin macet dari tadi. Aduh, dan bukan 1, 2 guys. Aduh, PR bet. Ada lagi di depan kita jadi nggak bisa lihat bahu jalan. Nah, gitu guys. Nanti coba kita ini ya, kita review, istilahnya apa ya, hands on ya. Jadi ini gue udah pakai Fortuner ini kurang lebih 2 tahun berarti. Oh belum sampai, 1,5 tahun lah. Karena dari November 2023 ya kan, sekarang 2025 masih Maret. Lancar. Kondisinya yang paling kelihatan sih ini setirnya ya. Setirnya tuh harus di retrim lagi, karena
kan ada setirnya tuh ada dua material gitu ya. Material tuh sebenarnya materialnya satu, kayu gitu ya. Kayu terus dilapisin sama kulit. Nah kulitnya ini meletek. Oh iya, gue pernah waktu sampai Jogja, tadi gue cerita habis gue lunasin nih mobil, gue sampai Jogja tuh ini apa namanya, langsung gue cek lagi pakai autospektor. Dan emang waktu itu dari autospektor dapat nilainya A-. Gue bilang kenapa minus mas? Karena dia bilang oh B deng, B kalau nggak salah. Karena ada dua weakness, dua kelemahan lah istilahnya. Yang pertama waktu itu emang AC-nya agak nggak dingin sih, agak nggak dingin, tapi bukan masalah kompresor, karena mungkin karena kurang freon aja. Dan ternyata benar waktu itu ada regulator apanya gitu ya, itu akhirnya gue benerin, murah aja. Nah AC-nya udah bener. Terus ini apa namanya, ya ini setirnya harus di-retrim karena kulitnya ngeletek-letek. Sampai sekarang juga masih, dan belum gue retrim lagi. Jadi gue dikasih nilai B kalau nggak salah, nggak tahu lupa A- apa B gitu. Tapi gue tanya kilometer apa segala macem asli ya kan, kilometer asli, mesin bagus, cat juga nggak ada bekas spet atau dempulan. Ya udah gue cukup puas lah. Gue juga bukan ahli banget yang bisa mendeteksi mobil second gitu kan, ya gue pikir ya udahlah ya. Sekarang 7.25 kita baru mau sampai Karangtengah. Aduh, kalau lewat bandara 7.25 ini udah di Tomang guys. Dari sini ke Tomang ini lihat aja nih, bisa setengah jam lebih. Macetnya kayak gitu lihat. Nah, dulu Livina gue kayak gini nih, cuman yang HVS. Kayak mobil depan nih, sayang banget nih, penyok nih, tabrak belakang nih kayak gini. Otomatis. Emang di Jakarta ini udah nggak ideal lagi pakai mobil manual ya. Udah capek banget. Tapi ya mungkin karena beberapa pertimbangan masih ada juga orang yang pakai mobil manual. Tapi gue pikir-pikir sebenarnya mobil manual tuh kalau kuat aja ya kan, tapi kondisi macet kayak gini gitu kadang capek banget sih. Mau pergi gigi gitu ya, 1, 2 balik lagi ke 1, 2 lagi, aduh capek. Tapi menurut gue sih sebenarnya lebih sehat buat kaki jadinya gitu, lebih sehat buat kaki. Karena apa? Karena kaki dua-duanya gerak. Kalau matic gini ya cuma kanan doang yang gerak ya kan. Kadang-kadang yang kiri ini agak kemeng gitu, kayak kurang. Makanya biasa gue goyang-goyangin, olahraga kaki, putar-putar gitu ya, biar nggak pegel. Sebelah kiri itu ada MG guys, EV, keren ya, sporty banget. Wingnya itu loh yang nggak biasa. Kenapa mesti putus di tengah gitu wingnya? Keren sih sebenarnya, tampil beda, keren. MG apa namanya? Gitu guys.
Oke, coba kita cek ya. Speknya MG ini. Namanya itu MG4 iSmart MG4. Kalau kemarin gue sempat bahas di sini juga apa namanya, speknya BYD Seal. Coba MG4 MG4D MG4 EV. Oh, MG4. Ini di website resminya langsung ya. MG4 EV. Ngecasnya fast charge 10 sampai 80% itu 35 menit. Ih, gila. Cuman 35 menit, guys. Habis itu lu bisa nempuh 425 km. Gila ya. Gimana orang nggak cabut ke EV semua kayak gini? Emang sadis sih EV ini. Kita shifting ke jalur sebelah karena jalur ini pergerakannya kurang ya. Aduh, bapau di depan tuh cakep banget. Coba kita cek lagi harga MG4 EV. $399 OTR Jakarta 400 juta. Oh, yang baru kemarin tuh guys, itu MG Maxus M9. Gila, baru mau keluar nih, harganya belum. Udah keluar harusnya. Kemarin udah ada. Harganya belum ada di sini. Coba kita lihat speknya ya. Nih, di auto ya. Spesifikasi MG4 EV. Jenis bahan bakar elektrik, transmisi otomatis, kapasitas baterai 51 kWh, tenaga 168 HP. Wah, jauh ya sama BYD Seal. Ya harganya juga setengahnya. BYD Seal kemarin berapa? 629 guys. Ini 400 juta. 168 HP, kapasitas tempat duduk 5 kursi. Torsi 250. Wih, lumayan nih. Jarak tempuh 425 km. Wah, gila. Bandingkan MG4 EV dengan mobil sejenis. Wah, yang harganya ini nih guys, mirip-mirip nih. Yang pertama dibandingin sama
Honda BR-V. Terus ada Suzuki Jimny. Wih, Jimny yang apa tipenya? JB74 ya. Terus DFSK Glory. Susah banget ya nama mobilnya DFSK Glory ini, DFSK. Terus ada lagi MG ZS. Harganya nggak beda jauh. Jauh deh, beda 100 juta. Mazda CX-3. Wih, gila. Untuk yang internal combustion sih pasti orang kalau mau kenceng-kencengan ya Mazda CX-3 lah. Semuanya 1500 cc. CX-3 juga 1500. CX-3 tuh 1500 cc. Kalau nggak salah ada CX-3 yang 2000 deh. Udah 50 menit guys. Baru sampai Karang Tengah nih, lihat. Sebelah kiri juga BR-V itu ya, yang putih mutiara gitu, bagus ya warnanya. BR-V yang baru keren sih. Untuk small SUV oke lah. Nah ini nih bis Royal Platinum nih. Ini termasuk bis yang pinter ini guys, pinter nyodok-nyodok, cepet dia. Kalau macet gini cepet banget. Sebelah kanan tadi BYD Seal. Oke, kayaknya cukup dulu ya guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tonton terus ya vlog pulang kerja, vlog berangkat kerja, dan kalau lu nggak keberatan nih subscribe. Saya terus, sukses terus. Sampai ketemu lagi. Caps dulu guys.